Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Okay, we are going to learn about agree and disagreement in Mid 5 English Daring. Jadi kita udah uh, daring selama 5 pertemuan, 5 tatap muka. Oke, agree and disagreement. Next, open your book on chapter 2 on page 19. Yes, I agree with you. Ya, di sini udah termasuk kita udah tahu judulnya aja agree ya kan. Nah, kita masuk ke ekspresinya. Expressing of agreement. Yang pertama, I agree. I think so. I think you are right. Yes, that's right. It certainly is. That's good point. Absolutely. I'm with you. That's good ideas. Nah, ini adalah contoh dari ekspresi agreement. I agree, saya setuju. I think so, saya berpikir begitu atau saya berpendapat seperti itu. I think you are right. Saya pikir kamu pendapatnya betul atau benar. Yes, that's right, itu benar. It certainly is. Tentu saja. That's good point. Poin yang bagus atau poin yang menarik. Absolutely adalah jelas sekali. I'm with you artinya saya berpendapat denganmu. That's good ideas artinya itu ide yang bagus, cemerlang. Nah, itu. Lalu ada expressing of disagreement. I don't think so. Saya tidak berpikir begitu atau saya tidak berpendapat seperti itu. I see what you mean, but saya tahu atau saya paham apa yang kamu maksud atau apa yang kamu bicarakan, tapi bla 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 apa. Nah, I disagree. Saya tidak setuju. I can't agree with. Saya tidak bisa menyetujui pendapatmu. Nah, itu with bla 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 apa. I object to. I don't think that's right. I don't see how you can say. Saya tidak bisa melihat bagaimana kamu mengatakan seperti itu. Nah, untuk yang agreement itu artinya kamu menyetujui pendapat, opini, atau pembicaraan dari lawan bicara kamu. Kalau disagreement itu kamu menyangkal, menyanggah dari pendapat, opini, atau pembicaraan dari lawan bicara kamu. Nah, di sini ada dialognya tentang agree and disagree. Henry, what do you think about the story of Cinderella? Menurutmu cerita Cinderella itu seperti apa sih? Kayak gitu. Terus Tito bilang, I don't like the character of Cinderella. Saya nggak suka karakter atau pemeran dari si Cinderella. Henry bilang, why you don't like it? Kenapa kamu tidak suka? Tito, I think the character is too weak. Saya rasa karakternya itu terlalu lemah gitu. Henry bilang, what do you mean? Maksudmu seperti apa sih? Tito bilang, I think Cinderella couldn't change her own life. She waited someone to save her. Saya pikir Cinderella itu tidak bisa mengubah jalan hidupnya sendiri. Dia menunggu seseorang untuk menyelamatkannya. Henry bilang, I don't agree with you. I think Cinderella's story tells people that good things always come after bad things. The story teaches people the power of patience. Jadi saya tidak setuju denganmu. Saya rasa cerita dari Cinderella itu menceritakan kepada kita bahwa hal-hal baik akan selalu datang setelah hal-hal buruk terjadi. Lalu the story itu mengajarkan kita bahwa ada kekuatan dari sabar gitu. Tito bilang, I agree with you in this case. Anyway, I still think that the character of Cinderella doesn't show independence and initiative. Jadi saya setuju dengan kamu dalam hal ini. Ngomong-ngomong, saya masih berpikir atau saya masih merasa bahwa karakter dari Cinderella itu tidak menunjukkan kepercayaan diri, independence, dan juga
inisiatif gitu. Ini merupakan sifat dari si Cinderella. Lalu kita geser lagi, kita lihat ke dialog kedua. Ada Charlotte sama Susan. Charlotte said, "It's almost 7 p.m. How about going to the cafe? I'm hungry. Are you?" Ini udah hampir jam 7 malam loh. Gimana kalau kita ke cafe? Saya lapar nih. Kamu enggak? Kata gitu. Susan bilang, "A little bit." Sedikit lapar sih. Charlotte bilang, "Listen, after having our dinner, we'll go for a play. Do you agree?" Uh, Sebentar deh. Setelah kita makan malam, kita akan uh, bermain yuk, kata gitu. Kamu setuju nggak, kata gitu. Susan bilang, "Why not? Kenapa enggak? That's good idea." Itu ide bagus kok. "How about the East Side Story?" Bagaimana kalau kita main dari ceritanya East Side itu? Terus Charlotte bilang, "Great, I'll treat you." Setuju. Aku akan Aku akan menyetujui pendapat kamu. Susan bilang, "Thanks a lot." Gitu. Jadi di cerita ini kamu bakal paham mana yang agree dan mana yang disagree. Nah, di sini ada catatan dari agree and disagree. Note-nya di sini, if you agree strongly with an opinion, you can say, "Yes, I quite agree. I entirely agree with you. Yes, that's how I feel, and yes, exactly." Jadi ini yang pendapatnya itu sangat-sangat kamu setujui. Ini cara ekspresinya seperti itu. Yang kedua, if you half agree with an opinion, you can say, kalau kamu setengah menyetujui pendapat dari temanmu atau lawan bicaramu nih seperti ini. "Well, yes, but," "Yes, I agree, but," "Yes, in a way, but," "Possibly, but." Nah, itu ada kata but-nya, itu berarti kamu harus kasih reason. Alasannya apa kamu nggak setuju? Atau setengah setuju kayak gimana alasan kamu? Yang ketiga, if you disagree with an opinion and you want to say politely, you can say, nah, nih kalau kamu mau menyanggah atau menyangkal dari pendapat lawan bicara kamu, kamu bisa mengatakannya secara sopan, yaitu seperti ini. "I'm not sure." "Really? Do you think so?" "No, I don't think so really." Jadi yang untuk nomor 2 dan 3 kamu beri alasannya apa kamu tidak setuju, atau yang kedua alasannya apa kamu setengah menyetujui pendapat dari lawan bicara kamu. Nah, ini untuk tugas agree and disagreement in topic 2 on chapter 2. Ini tugas pertama, yaitu kamu buat soalnya seperti ini di buku tugas kamu, kerjakan dengan soal. Tapi ada tapinya. Tapi kamu translate satu persatu. Misalnya gini, "Husni, I think the exam is very difficult." Kamu translate, "Saya pikir atau saya rasa ujiannya itu sangat sulit, titik-titik tanda tanya." Amar bilang, "I don't think so. Saya tidak berpikir begitu. I can do better than last midterm exam." Nah, itu apa translate-nya. Lalu yang A, B, C, D-nya juga kamu translate ya. Atau kalau kamu tidak setuju dengan translate, kamu kasih alasan. Kamu jawab misalnya nomor 1 jawabannya D. Apa alasan kamu? Kamu beri alasan yang bisa masuk akal. Contohnya gini, kamu nomor 1, tapi gimana caranya Miss ngasih pendapat atau ngasih alasan dengan yang cara masuk akal? Makanya Miss bilang kamu translate dulu 1-5, translate soalnya ke bahasa Indonesia. Baru kamu di situ bisa beri alasan apa dan kenapa kamu menjawab misalnya A, B, C, dan D itu apa sih alasannya gitu. Give me the good reason. Oke?
Thank you. Untuk tugas selanjutnya, ini on your own. Dengan kata-kata kamu sendiri, kamu menulis dialog tentang agree dan juga dialog tentang disagree. Satu dialog aja, masing-masing buat satu dialog, oke? Paham ya? Do not cheating. Jangan menyontek dengan temanmu. Tapi boleh lihat di Google, tapi jangan nyontek dengan temanmu, oke? Yang nyontek nggak miss nilai. Ini peringatan terakhir from me, oke? Thank you very much. Untuk daring selanjutnya, nanti kita bahas chapter 3 about how to chapter 3 how you can read the labels of medicine and food and drink. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.